Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang menonton. Perkenalkan nama saya Neni Safira dengan NIM 221401008 dari program studi S1 Ilmu Komputer. Pada tahap ini saya akan mendemonstrasikan implementasi dari hasil sistem yang saya rancang dengan judul pengembangan media pembelajaran numerasi berbasis tim dengan implementasi mikrobit dan algoritma KNN untuk deteksi gerakan tangan. Nah, sistem ini terdiri dari beberapa tahapan utama. Yang pertama itu ada pengumpulan data gestur menggunakan sensor akselerometer pada mikrobit. Yang kedua, preprocessing dan ekstraksi fitur dari data sensor. Dan yang ketiga, ada training model klasifikasi menggunakan algoritma KNN atau K-nearest network. Dan yang keempat itu ada implementasi model ke dalam game matematika berbasis Python atau integrasi keseluruhannya. Pada tahap pertama dalam penelitian ini itu dimulai dari pengumpulan data gestur menggunakan sensor akselerometer pada mikrobit, di mana sensor akselerometer menghasilkan tiga nilai percepatan yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, kemudian data dikirim dari mikrobit ke komputer. Contoh kode programnya itu ada di bagian MacPod. Nah, contoh programnya itu ada di function send data, di mana di sini eh, kode tersebut digunakan untuk membaca nilai percepatan dari sensor akselerometer pada masing-masing sumbunya. Nah, kemudian setelah dibaca, data dikirim ke komputer menggunakan komunikasi serial, eh, di mana menggunakan komunikasi serial ini AX, AY, dan AZ. Nah, data yang dihasilkan nanti akan berbentuk nilai numerik, di mana data direkam untuk beberapa jenis gerakan yang digunakan dalam permainan nantinya. Gestur yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu tilt left, up, dan tilt right. Nah, di setiap gestur direkam beberapa kali sehingga nanti dia menghasilkan dataset gestur yang disimpan dalam file CSV. Nah, setelah gestur terkumpul semuanya, tahap berikutnya itu adalah pre-processing data. Pre-processing data. Nah, tujuan preprocessing ini adalah mempersiapkan data nantinya agar dapat digunakan oleh model machine learning. Tahapan preprocessing yang dilakukan, yang pertama itu ada pembersihan data atau cleaning data, di mana nanti di sini akan data yang duplikat atau data yang kosong itu bakalan dihapus untuk kualitas data nantinya. Nah, tahap selanjutnya itu ada windowing data. Karena pada data accelerometer merupakan data time series atau data yang real time, maka data itu dipotong menjadi beberapa window. Contoh yang saya buat di sini itu menggunakan window size 50. Ya, window size-nya 50. Ini window size-nya itu 50. Artinya nanti setiap 50 data sensor itu digunakan sebagai satu sampel data. Nanti kemudian itu setelah windowing data itu, kemudian ada fitur extraction. Dari setiap window data accelerometer tadi, kemudian dilakukan ekstraksi fitur statistik. Eh, Fitur statistik itu, ini nih, fitur statistik, di mana di sini ada 15 fitur. Fitur yang diambil itu dari setiap sumbu adalah ada min, standar deviasinya, minimum, sama maksimum, dan range-nya. Karena terdapat tiga axis akselerometer atau tiga sumbu akselerometer pada penelitian ini, maka total fitur yang dihasilkan adalah 15 fitur. Nah, setelah ekstraksi fitur, kemudian itu normalisasi data. Menggunakan standar scalar. Contohnya itu standar scalar. Ini, di sini dia
dinormalisasi data menggunakan standar scalar. Normalisasi ini juga bertujuan agar nanti agar setiap fitur itu memilih skala yang seragam sehingga nanti pas proses training model machine learning-nya itu menjadi lebih stabil. Kemudian itu ada training model KNN, di mana training model ini tahap dilakukan setelah preprocessing menggunakan algoritma KNN. Karena pada penelitian ini menggunakan model KNN, predict with KNN. Nah, jadi model KNN ini bekerja dengan cara membandingkan data baru dengan data training berdasarkan jarak terdekatnya. Pada penelitian ini menggunakan Euclidean distance sebagai metrik jarak. Nah, kemudian beberapa nilai K juga diuji misalnya dari K1 sampai K15. Jadi di setiap nilai K itu dievaluasi menggunakan cross validation nantinya. Nah, berdasarkan hasil pengujian pada program ini, nilai K itu yang paling tertinggi akurasinya itu dia tuh sama dengan satu. Ya, kok berhenti share? Nah, sebenarnya sama dengan satu. Karena penggunaan K sama dengan satu ini memiliki kelemahan, yaitu mungkin dia terlalu sensitif terhadap data training nanti, jadi cenderung overfitting. Karena itu pada penelitian ini dipilih K sama dengan 3, K3, di mana akurasinya itu sudah mencapai 93,53%. Kenapa dipilih K3 ini? Karena dia tuh lebih stabil terhadap noise, tidak terlalu sensitif juga terhadap satu data, dan tetap bisa memberikan performa klasifikasi yang baik. Nah, setelah model selesai dilatih, kemudian nanti model akan disimpan menggunakan pickle dalam file KNN gesture model PKL nantinya. .pkl. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu tahap implementasi model KNN ke dalam game Python-nya. Kita run dulu. Nah, sebelum memulai permainannya itu, kita harus mengaktifkan mikrobitnya terdahulu. Ini. Nah, dan harus dipastikan bahwa di dalam codingan mikrobitnya itu sudah tersambungkan dengan code yang menyambungkannya ke dalam gamenya. Stop share. Ada tes di mana nanti di sini dia akan nyambung langsung ke dalam gamenya. Jadi sebelum game dimulai itu kita download dulu codingan ini ke dalam mikrobitnya. Karena pada penelitian ini dia menggunakan Bluetooth dengan koneksi ke gamenya. Jadi sebelum sebelum gamenya dimulai, Bluetoothnya itu harus hidup terlebih dahulu, Bluetooth di laptopnya. Kemudian aktifkan mikrobitnya seperti ini. Baru main programnya dijalankan. Nah, jadi ini tampilan layar utama pada gamenya nantinya, di mana di sini ada tombol mulai untuk memulai permainan. Nah, sebelum mulai gamenya itu, di sini pada layar ini pengguna bisa memilih operasi matematika yang ingin dimainkan. Jadi,
sebelum mulai game juga pengguna harus sudah menghidupkan microbit Bluetooth-nya karena dia agar tersambung dengan Bluetooth di laptop nantinya. Jadi misalnya contoh kita akan bermain pada bagian penjumlahan. Nah, sebelum permainan berlangsung, di sini juga ada halaman panduan gamenya. Di setiap menunya itu panduannya itu berbeda-beda. Jadi contohnya di sini pengguna harus membaca soal ceritanya dulu, baru kemudian goyang microbit untuk memunculkan objek di layar. Kemudian jika ingin menjawab, pengguna harus tekan tombol A dulu di microbit, baru gerakan tangan sesuai gerakan nantinya, baru submit jawaban tekan tombol B. Kita langsung contohin aja. Nah, di sini ada soal pertama. Rani melihat 3 kelinci di taman. Karena ini soal penjumlahan, maka pengguna harus men-spawn atau menggoyangkan mikrobit agar objek di layar itu muncul. Nah, sebelum objek di layar muncul, pengguna juga harus mencari benda konkretnya dulu karena sistem game ini juga harus bermain di lapangan secara langsung, jadi pengguna harus mencari benda konkretnya. Di sini saya sudah menyiapkan untuk beberapa bendanya itu sesuai kebutuhan pengguna nantinya ketika bermain. Nah, seperti ini bentuk-bentuknya sesuai nanti. Jadi siswa atau pengguna, karena target saya di sini siswa kelas 1 sampai kelas 3 SD, jadi mereka harus ditampilkan benda-benda konkret seperti ini. Karena salah satu tujuan penelitian ini juga agar membawa eh, permainan ini bisa menjadi pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Jadi agar tidak bosan, kita langsung contohin aja dengan mikrobitnya. Jadi siswa atau pengguna itu harus menggoyangkan mikrobit agar di layar itu tetap muncul. Nah, sebanyak 3 kali. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. 2 jerapah lagi datang mendekat. Nah, di baris terakhir soal itu dia akan menampilkan blok jawaban, di mana di sini ada 3 blok. Jadi jika ingin menjawab soalnya itu dia harus menekan tombol A dulu di mikrobit, baru gerakkan gesturnya. Karena di sini kita memiliki 3 gestur. Yang pertama itu gestur tilt left, ini untuk pilihan jawaban blok pertama sebelah kiri, dan di tengah itu gestur up atau angkat, dan yang paling kanan itu gestur tilt right, miringkan ke kanan. Karena jawabannya 5, maka kita akan tilt left. Nah, ketika jawabannya benar, maka di layar itu akan memberikan feedback blok jawabannya itu berupa warna hijau. Dan di mikrobitnya ini akan mengeluarkan suara kayak benar gitu, dan emot senyum, simbol senyum gitu. Nah, ketika jawaban benar juga, siswa atau pengguna itu akan mendapatkan 10 poin tambah. Dan jika dia menjawab salah soal, dia tidak akan bertambah poin maupun berkurang poin. Contoh soal berikutnya, kita spawn dulu. Ada 4 beruang seperti ini ya di layar. Kemudian 3 beruang lagi datang. Dan pilih jawaban, gesturnya ke atas. Nah, terkadang Bluetooth ini dia disconnect karena pada penelitian ini saya menggunakan BLE, Bluetooth Low Energy. Jadi terkadang thresholdnya itu melebihi ambang batas, jadi dia disconnect, tetapi dia nanti akan terconnect otomatis karena dari sistemnya sudah dibuat seperti itu. Nah, kita contoh ke menu lainnya, pengurangan, misalnya pengurangan. Nah, pada pengurangan di sini kurang lebih panduannya sama saja, tetapi pada soal baris kedua itu dia agak berbeda. Jadi hanya di spawn atau digoyangkan mikrobitnya itu pada soal baris pertama untuk memunculkan objek di layar, tetapi pas baris kedua soal di layar itu dia akan teranimasi otomatis. Kita langsung contohin aja. Misalnya ada 5 kelinci.
Tapi ingat ya, sebelum bermain digoyangkan mikrobitnya, siswa atau pengguna itu memang harus mencari benda objeknya ini, benda konkretnya ini, karena di sini kita bermain dengan benda konkret. Nah, kalau pengurangan animasinya langsung keluar. Next, kita jawab, sisanya tinggal tiga, jadi up ke atas karena blok tengah. Nah, kalau jawabannya benar, dia akan mengeluarkan simbol senyum gitu. Kemudian ada 7 beruang. Sorry, kita goyangin. Satu, dua, tiga, empat, 7. Dia pergi, sisa 4. Jadi pilih fill, fill, left. Jadi latensi rekaman data real time gesturnya itu sekitar di bawah 5 milisecond. Jadi aman guys. Kita coba contoh perkalian dan pembagian. Contoh perkalian. Pada perkalian ini juga kurang lebih sama. Pada baris pertama saja yang di spawn objek di layarnya. Nanti pas baris kedua itu dia otomatis animasi dari sistemnya. Karena bentuk perkalian ini per grup, jadi dia agak susah uh, di spawn secara berterusan. Logikanya kalau di penjumlahan itu bisa kita tambah lagi gitu. Kalau di sini kita harus buat per grup gitu karena perkalian. Nah, dia langsung otomatis terisi di dalam raknya itu ada satu bola gitu. Berarti satu kali satu, jawabannya tetap satu. Karena ini seperti tadi kadang dia disconnect dan terconnecting otomatis lagi nanti. Jadi ini tidak masalah karena ini tidak menghambat proses gamenya nanti. Nah, sistemnya dia seperti looping sesuai target soalnya sampai soal terakhir. Di sini setiap menu itu ada 10 soal. Jadi setiap dia selesai soal, dia akan ke halaman terakhir di mana nanti halaman itu akan menampilkan skor yang benar berapa, skor yang salah berapa. Jadi nanti siswa bisa melihat skornya atau pengguna bisa melihat skornya dan nanti di akhir itu ada tombol untuk kembali bermain game atau kembali ke menunya. Contoh ini kita terakhir di perkalian. Eh, Nah, contoh terakhir di menu pembagian. Pada menu pembagian ini juga sama seperti sebelumnya. Dia hanya terespon, hanya digoyangkan mikrobitnya itu pada soal baris pertama. Jadi pas soal baris kedua itu, dia akan teranimasikan otomatis dari sistemnya. Contoh, respon, contoh soal, ini digoyangin. Nah, jadi pas pembagian ini, jadi animasinya itu sesuai soal atau menu pembagian, jadi akan dibagi ratakan ke empat piring. Ketika ingin menjawab juga tetap sama, dia harus menekan tombol A dulu pada mikrobitnya. Kemudian karena jawabannya di blok tengah, dia harus memilih ke atas.
Nah, ini juga terdisconnect otomatis, tapi tidak apa-apa. Nanti dia akan terconnecting otomatis lagi dengan sistemnya. Kita tunggu sebentar. Di sini juga nanti dia akan memunculkan udah berapa jumlah yang udah discount gitu. 7, 10, 11, 12. Nah, ini juga sistem akan otomatis. Juga sama, ketika ingin menjawab tekan tombol A dulu, baru gerakan ke kiri. Nah, begitu juga seterusnya sampai soal berakhir. Jadi berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, sistem ini tuh berhasil mengintegrasikan mikrobit dengan game Python serta menggunakan algoritma KNN untuk mengenali gestur pengguna. Nah, gestur tersebut kemudian digunakan sebagai input dalam permainan matematika sehingga berhasil pengalaman belajar itu jadi lebih menarik, lebih interaktif, dan lebih menyenangkan. Mungkin cukup di sini demonstrasi project dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.